warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya sayangi, Pak Taufik akan memberikan materi hari ini yaitu tentang kalimat thayyibah basmalah. Mungkin anak-anak belum tahu tentang nama Bapak. Nama Bapak adalah Pak Taufik yang akan memberikan materi tentang akidah akhlak kelas 1 bersama dengan Pak Taufik. Sebelum materi dilanjutkan, marilah semua anak mengucapkan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Pasti saya yakin anak-anak di rumah sekeluarga semuanya sehat. Mudah-mudahan anak-anak selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bahwa materi kita yaitu tentang kalimat thayyibah yaitu basmalah. Makna basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah arti dari makna basmalah. Bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tentang penggunaan atau waktu-waktu membaca kalimat basmalah. Yang pertama, ketika akan makan. Jadi anak-anak kalau sudah ada makanan jangan langsung dimakan, tetapi kita sempatkan terlebih dahulu sebelum makan kita membaca basmalah dulu. Untuk yang kedua, memulai belajar. Jadi sebelum anak-anak belajar di rumah mengerjakan sesuatu ataupun yang lain, mulailah dengan membaca basmalah. Memakai baju. Jadi anak-anak sebelum memakai baju yaitu diusahakan anak-anak membaca terlebih dahulu membaca basmalah. Memulai berdoa. Jadi sebelum berdoa kita ucapkanlah yaitu kalimat basmalah. Yang kelima, ketika hendak membaca. Jadi ketika anak-anak membaca pelajaran, membaca sesuatu yang baik, maka terlebih dahulu anak-anak mengucapkan kalimat basmalah. Yang keenam, ketika hendak memulai menulis. Jadi anak-anak sebelum menulis diusahakan membaca kalimat basmalah. Yang ketujuh, ketika menutup rumah. Kemudian yang kedelapan, ketika naik kendaraan. Anak-anak juga harus mengawali dengan membaca basmalah. Gimana anak-anak sudah ngerti semuanya? Waktu-waktu untuk membaca kalimat basmalah? Paham semuanya? Alhamdulillah. Pasti anak-anak paham. Itu selanjutnya yaitu hikmah mengucap basmalah. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan bernilai ibadah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikmah dari membaca basmalah. Kemudian selanjutnya, akibat tidak mengucap basmalah. Juga ada akibatnya apabila kita tidak mengawali dengan mengucap basmalah.
Yang pertama, pekerjaan tidak diberkahi Allah, kemudian mudah tergoda oleh setan. Yang ketiga, tidak mendapat ridha Allah. Jadi ini akibat tidak mengucap basmalah. Pekerjaan tidak diberkahi Allah, mudah tergoda setan, tidak mendapatkan ridha Allah. Anak-anak juga gitu. Kalau mau berangkat ke sekolah ya harus mengucap basmalah. Mudah-mudahan dengan mengucap basmalah itu Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Paham semuanya anak-anak? Alhamdulillah anak-anak bisa memahami. Untuk selanjutnya, dahsyatnya kekuatan basmalah. Yang pertama adalah melemahkan kekuatan setan dan mengecilkan bentuknya. Jadi kalau anak-anak itu sering membaca basmalah, kekuatan setan akan menjadi lemah, bentuknya akan kecil anak-anak. Kecil, pokoknya kecil. Kalau kita sering mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Yang kedua, kita melindungi dari gangguan dari setan. Mungkin ketika sholat, anak-anak kalau sudah mengucap basmalah, Allah akan melindungi kita dari gangguan setan atau bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Yang ketiga, dihindarkan dari kejahatan yang ada di luar rumah. Selanjutnya, mendatangkan perasaan aman ketika anak-anak mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji. Kalau anak-anak itu sering membaca basmalah, insya Allah anak-anak akan selalu, perasaan anak-anak itu akan menjadi aman karena Allah akan melindungi kita. Kemudian selanjutnya, mempercepat tercapainya hajat. Anak-anak mungkin punya hajat, kepingin punya cita-cita yang tinggi, ingin menjadi dokter, ingin menjadi polisi, ingin menjadi guru. Mudah-mudahan oleh Allah akan mempercepat tercapainya hajat tersebut. Kemudian mencerdaskan akal. Jadi makanya anak-anak tadi sebelum makan, sebelum belajar, sebelum berdoa, sudah usahakan anak-anak adalah mengucapkan basmalah. Itu selanjutnya sebagai obat yang mujarab dan ampuh. Kalau anak-anak itu yakin, anak-anak ketika sakit, kemudian anak-anak minum obat, mulailah dengan bacaan basmalah. Bacaan basmalah adalah juga sebagai obat yang mujarab dan ampuh. Kemudian yang terakhir adalah mendatangkan berkah semuanya kepada keluarganya anak-anak. Kalau kita sering membaca kalimat basmalah. Gimana anak-anak? Paham deh? Paham semuanya? Alhamdulillah anak-anak bisa memahami yaitu tentang basmalah. Terus selanjutnya untuk tugas anak-anak silakan di rumah tulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan lengkap beserta artinya. Paham semuanya ya? Dari hasil anak-anak menulis ini nanti bisa dikumpulkan atau difoto lewat WA bisa melalui guru kelas dan juga bisa melalui ke Pak Taufik. Terima kasih anak-anak, pelajaran hari ini kita akhiri. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahami tentang kalimat basmalah. Coba anak-anak
ucapkanlah kalimat basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter semuanya. Tepuk tangan semuanya di rumah. Ini menunjukkan anak-anak semuanya sehat walafiat. Terima kasih dari Pak Taufik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kepada wali murid, terima kasih juga atas pendampingannya kepada anak-anak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.